Kita bersama, marilah sama-sama kita berdoa selayak memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Ketua DMI Desa Parungkuda kepada Bapak Ustadz Jandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadini wa qul sallallahu alaihi wasallam. Tawin adina syurul al-fatihah. Alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi as-salawati min hayati wa karamah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban tuqaddah wa la aman ya Allah ila farizdah wa la aiban ya Allah ila sabadah wa la maridan ya Allah ila sa'afiyat wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qawli wa hafidha ya Rabbi. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agisna bi qadri hajatin hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli hadal qarya. Allahumma salli hadal qarya bi barakati wa bi karamati wa bi mulki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, demikian prosesi pelantikan Ketua RT dan RW Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda periode 2026 sampai 2031. Kami atas nama panitia dan pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Selanjutnya kami persilakan Kepala Desa Parungkuda dan Forkopimcam Parungkuda untuk menyerahkan SK kepada Ketua RT dan RW terpilih sekaligus untuk memberikan ucapan selamat. Simbolis itu di dokumentasi sekarang. Lanjut. Ya, lanjut. Itu langsung ngerokok. Langsung keluar ngerokok. Selamat RW, RW ya, Bang. Oh. Ini keras ya, mana?
Bapak Ibu setelah menerima SK jangan dulu pulang ya karena acara belum selesai. Silakan untuk kembali. Maraton. Bapak Ibu bisa duduk kembali dan kembali ke ruangan. Langsung. Nah, gitu. Dibantu 2 tuh. Udah. Oke, langsung. Ya, Oke, udah beres. Udah. Merah belum dijentai. Oke. Udah. Eta pegangan saha eta. Atas. Atas. Enggak. Nah, ya. Atas. Teman hakim. Udah. Sip. Ya. Ya, balik. Balik. Atas. Oke. Ya. 1 2 3. Oke. Oke. Ya. Atas. Belum dijepret. Atas banget. Atas. Enggak. Atas. Enggak. Oke. Atas, Bang. Enggak. Ya. Atas, Bang. Enggak. Atas, Pak. Atas. Atas. Udah. Oke. Oke. Ah, Enggak. ya. Ayo mah udah dipotong ya. Lupa potong. Atas. Udah. Ucapnya. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat wae panginten abdi salit akan menginformasikan kaitan panginten program-program ataupun kegiatan yang nanti kedepannya akan kita laksanakan bersama-sama. Satu, karena memang ini diminta oleh dinas DPRD selama ada dibutuhkan itu dari Kemendagri mau melalui DPRD panginten sabada di dia maka menyesuaikan saja Bapak Ibu Ketua RT dan RW salajengna maka secara mandiri mengadakan serah terima jabatan kepala jabatan Ketua RT ataupun RW di lingkungan masing-masing. Keduanya, karena juga ini kami selalu diminta
bahwa Bapak Ketua RT dan RW itu harus membentuk kepengurusan, Pak. Struktur kepengurusannya. Nah, abdi pakinten Kang Dedi kita yang ditampilkan. Abdi ngadamel contoh format susunan. Jadi Bapak Ibu Ketua RT itu di SK-nya oleh kepala desa sebagai Ketua RT dan RW. Untuk pengurus di SK-nya Bapak Ibu Ketua RT dan RW untuk pengurusnya. Nah, abdi kadamel salah satu contoh ya nanti oleh Bapak Ibu tiasa dikembangkan. Mekanisme nama upami Bapak Ibu tos nyodong ada karena upami abdi memonitor ada beberapa ketua RT dan RW sudah membentuk kepengurusannya. Gitu. Contoh RW 07 ya, Pak. RW 07 sudah membentuk kepengurusannya. Maka di slide-nya kan jadi nanti ada strukturnya. Dan panginten untuk seksi-seksi mana menyesuaikan, Pak. Seksi-seksi menyesuaikan kebutuhan di lingkungan. Nanti ketua RT, sekretaris bendahara dan lainnya maka menyesuaikan. Maka nanti panginten abdi formatnya ini biasa dikitun atau kami print out. Yang penting disetorkan kepada kami data-datanya, Pak. Strukturnya misalkan bendahara, sekretaris dan seksi-seksinya disetorkan nanti kami di print out nanti Bapak Ibu kami namis gitu ya. Distorkan mumpah punten karena memang ini juga diperyogikan abdi nyuhunkan untuk strukturna fotokopi KTP, Pak. Karena dinas itu meminta nanti nomor NIK, alamat dan sebagainya. Pangitan itu kedua, pangitan tadi ya Kang Adi ngempel-ngempel. Nah, seyogyanya hari ini kami juga akan menyerahkan buku-buku administrasi yang menjadi dinamika sekarang. Pangitan kembali karena berbasis efisiensi anggaran, kami akhirnya ngeprintan nyalira, Pak, gitu. Nah, ini ada beberapa, tapi ini sangat banyak sekali. Nanti setelah ini semua selesai, nanti akan kami bagikan. Ini dan format-format yang nanti akan dibutuhkan oleh Bapak Ibu sadayana, seperti buku induk kependudukan, panginten nanti di format ini kanggo anu ngontrak, anu pendatang, bahkan mohon ada ya data yatim piatu, Pak, data ya punten, data pedagang, data paribasa anak, sanawe anu nujun te aya mata pencaharian, sehingga nanti itu cuman memang untuk data-data ini yang paling itu berdekatan itu terutama para ketua RT. Tak panginten untuk menyelaraskan Bapak Ibu data-data itu, Bapak Ibu tiasa berkoordinasi dengan para kader karena tiap ini periode 2026-2031. Alhamdulillah di Desa Parung Muda, di Kecamatan Parung Muda mungkin baru saya menyaksikan pelantikan serentak. Mungkin di desa lain paling kan ada beberapa tahapan atau beberapa periode berbeda gitu kan antara RT dan RW. Tapi di Parung Muda alhamdulillah bisa serentak. Mungkin di sisi lain RT RW itu tugasnya cukup lumayan berat karena tadi kalau kata Pak Camat itu 7 tombaknya di pemerintahan. Mungkin karena di sisi lain RT RW itu memang berhubungan langsung dengan masyarakat, mulai dari permasalahan ekonomi, sosial. Untuk itu kedepannya mohon tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah desa. Karena memang di pemerintah desa itu bisa menyampaikan beberapa macam permasalahan ataupun link kepada dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan masalah di
Mungkin sedikit memaparkan terkait indeks desa. Nah, salah satunya untuk buku-buku panduan yang akan diisi bapak-bapak itu sebetulnya untuk merekam juga untuk periode berikutnya, karena memang untuk indeks desa sendiri kita itu tiap tahun harus mengerjakan. Karena untuk apa? Pertama, untuk acuan dana desa tahun berikutnya. Kalau desa tidak mengerjakan indeks desa, mungkin dana desanya itu akan terhambat. Salah satu nih, indeks desa itu. Keduanya, untuk menentukan status desa. Desa itu termasuk mandiri, maju, berkembang, atau memang tertinggal. Itu ditentukan dari indeks desa. Dan alhamdulillah desa Parungkuda itu 2 tahun ke belakang sudah menjadi status desa mandiri. Tapi memang jangan kita itu berpikiran status mandiri itu pertama dari PAD-nya itu besar atau bisa membiayai desanya sendiri oleh PAD-nya sendiri karena PAD-nya besar, tidak. Tapi status desa mandiri itu dari sosial layanan dasarnya, mungkin dari fasilitas pendidikan, kesehatan, itu memang gampang diakses oleh masyarakat. Ataupun jalur-jalur perekonomiannya semua itu memang gampang diakses oleh masyarakat. Memang di sisi lain desa Parungkuda itu bisa dibilang ibu kotanya kecamatan, karena memang desa pertama gitu kan di Parungkuda itu, malah sudah itu kalau bisa dibilang pecahan dari desa Parungkuda. Mungkin dari indeks desa sendiri ada beberapa indikator yang dinilai. Yang pertama itu indikator dari sosial, kurang lebih ada 500 pertanyaan. Yang kedua itu indikator dari ekonomi, itu hampir 430-an. Dan yang ketiganya itu ekologi dari lingkungan, itu kurang lebih ada 700. Makanya banyak sekali. Untuk itu kami juga mohon bantuannya kepada perangkat desa, karena memang deadline untuk tahun ini agak sedikit ya waktunya itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pendatangnya itu mulai Juni, Agustus 3 bulan. Kalau sekarang itu cuma 1 minggu. Karena memang data-data dasarnya ada yang tahun kemarin, paling kita tinggal memperbarui perkembangan ataupun pertanyaan yang memang berubah. Karena di sisi lain nilai indeks desa itu tetap tiap tahun itu harus meningkat. Karena apa? Karena pemerintah pusat itu mengalokasikan dana desa itu setiap tahun. Minimal ada kenaikan dari indikatornya, walaupun dari status itu tidak naik. Mungkin Pak Wali itu aja terkait indeks desa ya. Kedepannya mohon